Mulai aja ya. Selamat pagi semuanya, ibu-ibu BC Oktober dan juga Gendis sebagai bintang tamu kita. Bukan bintang tamu, kita sharing aja ya di sini ya. Oke, siap. Sharing. Oke deh, kita mulai ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah hadir pagi-pagi. Sengaja kita bikin pagi supaya kan kita mau make up nih. Nanti kalau mau yang keluar udah tinggal bawa aja tuh make upnya, bawa keluar kan cucok ya. Kamu tinggal jalan. Iya, tinggal jalan aja. Oke deh, sebelum kita mulai bermake up pria, kita mungkin mau ngobrol-ngobrol dulu ya sama Gendis pastinya. Dan juga ibu-ibu jangan lupa ada 10 hadiah yang siap untuk disebarkan ke anggota BC. So, kita siap-siap mendengarkan dan kalau mau bertanya jangan malu-malu, tanya aja karena yang bertanya dan menjawab pun akan mendapat hadiah. Mantap gak tuh? Yeay! Yeay. Duh, ibu-ibunya mana nih? Kok cuman baru apa mungkin udah langsung bisa on cam cheat. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau dicek misalnya hasilnya kan kita ntar belajar gambar alis nih. Terus nanti misalnya pengen dilihat hasil alisnya sama gue, nanti bisa apa namanya langsung dilihat dari sini gitu. Iya, mantap banget. Jadi enak, bener-bener langsung bisa dibilang kayak private ya, Dis ya? Private bareng-bareng lah ya. Iya. Yuk, ayo, yuk. Mana nih kameranya nih, ibu-ibu cantik. Ayo. Ibu-ibu BC Oktober nih kebanyakan anak pertama atau anak kedua atau Kita anak ketiga? ada Citra 100-an. anak pertama. Sambil kita tunggu open cam, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya, Min. Min lagi, Dis. Ini gue enaknya panggilnya apa nih supaya ibu-ibu lain panggil lo juga enak. Kalau gue kan panggil nama Panggil doang. Gendis aja. Panggil Gendis aja ah. Kan gue juga masih muda. Oke. Ya. Kan? Oke, boleh. Dis. Oh iya, kalau misalnya ada yang mau pakai softline dulu sebelum kita mulai make up kayak gitu. Jadi nanti karena kalau misalnya pakai softline terus make up hasilnya lebih bagus. Nanti kan siapa tahu ada yang mau jalan-jalan cantik kan, jalan-jalan sore sama keluarga, sama suami gitu. Siap. Yuk, atau disiapkan untuk apa namanya kontak lensnya ya kalau mau pakai. Sambil nunggu. Itu juga jadi pertanyaan deh, Dis. Kenapa ya rata-rata digiring banget waktu aku mau merit ya? Kalau bisa pakai kontak lens katanya. Kenapa sih, Dis? Iya. Karena matanya jadi kelihatan lebih beda lagi, Cit. Karena kalau misalnya nggak pakai softline kan benar-benar mata asli ya. Sebenarnya beda juga sih gitu kan kalau udah di make up. Tapi kalau pakai softline tuh lebih cantik karena kan kalau softline kan warnanya ada yang coklat, terus ada yang abu-abu gitu kan. Nah, itu kelihatan lebih berwarna, mata itu lebih lebih hidup gitu. Oh, sepaketnya langsung mencrang gitu ya kalau make upan ya. Iya, jadi kayaknya lebih tajam aja gitu kalau apa matanya tuh jadi lebih bagus kayak gitu. Makanya kalau misalkan ada yang nggak pernah pakai softline nih, terus mau make upan pasti kalau klienku juga gitu pakai softline dulu, baru setelah itu baru make upan karena kan takutnya kalau dia belum biasa pakai softline, terus udah dalam kondisi mukanya bermake up langsung pakai softline kan suka berair nih matanya keluar kan kalau yang baru awal-awal gitu. Jadi itu lebih mencegah, lebih bagusnya pakai softline dulu kayak gitu. Oke. Cuman kalau misalnya ada ibu-ibu yang nggak bisa pakai softline ya nggak apa-apa juga ya, Dis ya. Yang apa-apa. Maksudnya Oke. namanya belajar make upnya kan yang alami
ngajarinnya juga tanpa menggunakan kuas. Kalau pergi-pergi pasti maunya yang langsung Kayak koneksi lu cheat. jadi nge-lag deh, guys. Koneksi gua. Udah enggak kan? Udah enggak. Tadi wak. Oh iya. Oke. Dis, kepo deh. Lu udah berapa lama jadi MUA? Oh gitu. Sebenarnya kalau misal jadi MUA yang benar-benar untuk sebenarnya untuk yang pertama kali bukan merintis ya, maksudnya masuk ke dalam dunia itu pas zaman gue kuliah, Cit. Jadi teman-teman ya, perkenalan dulu aja kali ya. Udah pada ya mungkin tahu nama doang gitu kan, cuman belum pernah kenal gitu kan. Tak kenal maka tak sayang, Cie. Nggak, siapa tahu di sini nanti aku kadang-kadang kayak gitu, ini temen-temennya temen ini ya namanya Bertlap kan ibu-ibu banyak ya. Jadi lu satu BC sama ini ya gitu. Jadi kita tuh temenannya tuh banyak, apalagi kan aku anaknya tiga-tiganya punya bird club gitu. Jadi emang mamanya tuh ntar temenan di sini, ibunya yang ini juga gitu. Jadi emang seru banget sih masuk ke dalam komunitas bird club ini. Kayak gitu. Assalamualaikum teman-teman. Manggil teman-teman aja ya. Apa mak-mak ya? Udah ibu-ibu aja ya. Bu-ibu aja apa teman-teman ya, Cit ya? Teman-teman biar asik deh. Teman-teman aja biar asik. Ya. Kita semua masih muda ya. Kita nggak mau tua ya. Kita menolak tua. Oke, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan ya, namaku Gendis. Aku ibu dari 3 anak, di sini aku seorang ibu rumah tangga, tapi mempunyai usaha sebagai MUA, makeup artist. Tapi kebetulan pas kemarin pandemi berdampak ya teman-teman. Sebenarnya bukan profesi MUA aja yang berdampak, tapi kan semua profesi yang lain ya, termasuk karyawan-karyawan yang kerja di perusahaan juga banyak yang berdampak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sejak pandemi udah mulai menurun ya, walaupun katanya sekarang meningkat lagi, tapi alhamdulillah udah mulai sedikit-sedikit mulai rame lagi yang make up gitu. Kemarin sempat down banget juga karena kan orang juga pada nggak mau make up karena pakai masker, ngapain kayak gitu kan. Nah, di sini nanti seperti yang tadi aku bilang, untuk make up simple ya, Cit ya. Jadi make up minimalis aja, yang tanpa menggunakan kuas, karena kalau misalnya aku pakai kuas, nanti teman-teman di sini belum tentu ada yang punya kuasnya gitu. Tapi kalau misalnya emang nanti ada yang udah punya kuas juga, nggak apa-apa. Misalnya mau langsung nanya, ini kuas ini buat apa ya gitu. Nanti aku kasih tahu, oh ini fungsinya untuk ini, kayak gitu. Kayak gitu sih. Paling segitu dulu aja. Nanti prosesnya kan kita bareng-bareng ya. Nanti aku kasih tahu step awal ngapain aja. Nanti teman-teman di sini ngikutin juga. Nah, pada saat misalnya pas pemakaian alis ada yang langsung mau ditanya, nah itu bisa langsung teman-teman tanya aja kayak gitu. Jadi nggak apa-apa sambil ngobrol santai aja kayak gitu. Kayak gitu deh. Oke, Iya. Terus kalau misalkan tadi kalau yang mau pakai softline harus pakai softline dulu. Terus kalau misalnya yang mau pakai skincare-nya dulu. Kayak gitu. Oke, ini pada siap-siap. Jadi memang belum kali ya. Yuk, yang udah ready bisa on cam, jadi aku bisa ngelihat satu-satu mukanya. Jangan make upan dulu ya, kayak aku juga nggak make upan kayak gini. Kalau mau foto before juga foto before aja, jadi nanti bisa seru-seruan ya. Bisa ngelihat hasil. Di komplek jadinya make upan, Mak. Gimana? Pulang arisan jadinya make upan. Gitu. Nggak apa-apa, dihapus lagi aja make up. Kalau mau sambil nanti belajar, bener-bener mukanya polosan aja dulu kayak gitu. Jadi bisa nanti aku lihat juga alisnya. Terus misalnya dia mau pakai bulu mata, nanti akan aku ajarin juga pakai bulu mata kayak gitu. Oke. Thank you. Oke, ini biar seru nih. Aku langsung keluarin satu hadiah nih
Coba, kira-kira ada nggak ibu-ibu yang mau nanya sebelum kita mulai? Ibu-ibu coba nanya, ada mau tanya sesuatu nggak ke Gendis? Ada satu hadiah yang ready untuk dikirimkan. Mbak Gendis, aku mau nanya dong. Iya, boleh. Kalau misalnya make up buat busui itu aman nggak sih? Apa aja yang aman sama kandungannya gitu, yang nggak boleh yang mana? Oh iya. Udah sih. Sebenarnya kalau misalnya untuk make up untuk busui maupun ibu hamil, kan rata-rata semua make up udah ber-BPOM ya, berbadan POM, dan udah halal MUI juga rata-rata. Tapi masih ada emang yang belum berhalal MUI juga. Nah, sebenarnya kalau udah berbadan POM, itu yang berbadan POM sih yang pasti itu pasti insya Allah udah aman untuk ibu hamil dan menyusui kayak gitu. Kecuali skincare. Kalau skincare kan rata-rata ada yang dia racikan ya. Nah, kalau yang racikan mungkin harus dikonsultasiin ke optin masing-masing. Kalau yang ibu hamil, tapi kalau yang ibu menyusui bisa ditanya ke konselor laktasinya mungkin gitu. Kayak gitu aja sih. Sebenarnya kalau make up lebih nggak lebih apa ya, lebih aman lah dibandingin yang skincare, karena kan kalau makeup kan rata-rata pasti udah berbadan POM kayak gitu. Ayo sini. Oke, makasih. Ini Mbak, Makasih. tadi Mbak ini ya? Yang nanya siapa? Pelan. Yang nanya Mbak Risna. Oh, Ini pelan-pelan. oke, selamat ya dapat cleansing towels. Ini bisa Hai, terima kasih. jalan-jalan, simpel banget nih. Pokoknya hadiah kita yang berkaitan yang dapat kecantikan. Jadi banyak banget nih hadiah. Tanpa berlama-lama lagi nih, Dis. Apa kita Ya. langsung aja? Ya, boleh. Langsung mulai aja ya teman-teman ya. Ayo dong yang bisa on cam jadi bareng-bareng kita make up-nya. Anaknya juga nggak apa-apa. Terus. Nah, tuh Mbak Anggun lagi bersihin muka tuh. Iya benar, bersihin muka dulu. Jadi harus bersih polosan mukanya. Jadi enak kan. Terus sama kalau yang punya alat-alat make up dikeluarin aja, dipakai kayak gitu. Kayak ya mungkin udah dikasih tau sama Citra ya, kayak foundation, bedak, terus pensil alis, terus lipstick kayak gitu. Oke deh, supaya kita punya waktu banyak praktek dan juga tanya jawab, basa-basi awalnya udah dulu, aku langsung serahkan kepada Gendis. Silakan Gendis. Ya, sebentar ya, sebentar. Oke. Mana nih ibu-ibu yang lain nih? Udahnya di mana? Ya. Sana. Oke, kita mulai. Nah, teman-teman, untuk step awal dalam bermake up, yang pasti muka harus dalam keadaan bersih, kayak gitu. Setelah dibersihkan, kalau yang biasa pakai skincare dulu, terus pakai base make up dulu. Di sini ada yang punya base make up, udah pada punya base make up, biasanya pakai base make up yang kayak gimana? Atau ada yang tahu fungsinya apa sih kita pakai base make up? Sambil tanya jawab aja ya, maksudnya kita ngobrol santai kayak gitu. Kalau mau nanya nih Mbak Gendis, kalau hydrating mist itu bisa buat base make up nggak sih sebenarnya? Yang kayak gimana tuh Mbak? After make up ya kayak gini nih. Oh iya, dia yang spray gitu bukan ya?
Iya, spray. Kalau spray itu nanti biasanya setelah selesai make up baru disemprot atau sebelum mulai make up bisa. Tapi beda fungsinya sama base make up. Jadi kita pakai base make up itu untuk membuat make up lebih tahan lama kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya emang ibu-ibu di sini ada yang belum punya base make up, ya udah nggak apa-apa di skip aja base make upnya, ya. Kalau aku kebetulan pakai Embryolisse. Nah ini base make upnya kelihatan? Kelihatan nggak ya? Jadi bisa dipakai untuk semua jenis kulit, makanya aku pakai ini. Karena kan kalau misalnya aku make upin orang, random ya dapetin kliennya, ada yang jenis kulitnya kering, ada yang minyak, ada yang kombinasi kayak gitu. Jadi aku carinya yang aman pakai si Embryolisse ini yang untuk bisa dipakai semua jenis kulit kayak gitu. Nah, langsung mulai ya. Jadi ini dioles ke bagian kening. Lu nggak ikut make upan, Cit? Gue nggak punya base make up, pas gue lihat ternyata ini setting spray beda ya. Oh beda, setting spray itu yang terakhir nanti yang seperti lain sama Mbak Anggun tadi. Ya, nanti pakai base make up-nya dioles kayak gini aja. Mbak, kalau lotion kayak ini nih, aku punya Fresh Jelly Lotion ini bisa buat base makeup nggak sih? Gimana? Itu apa ya? Yang bentuknya cair ya? Iya, Fresh Jelly Lotion gitu sih. Tulisannya untuk apa fungsinya itu? Apply morning and night after cleanser. Oh, itu mah kayaknya lebih ke ini ya untuk skincare gitu ya. Gak apa-apa sih kalau misalnya mau dipakai sebelum make up, dipakai aja. Mbak Gendis, Iya, boleh. aku mau tanya, Hah? kalau pakai aloe vera gel gitu bisa jadi base makeup juga? Kalau apa? Pakai aloe vera gel. Oh, aloe vera gel yang dia itu ya, yang setelah kayak tadi sama yang kayak Mbak Anggun itu ya, yang bilang itu. Maksudnya untuk yang penggunaan setelah pakai di muka dibersihkan? Iya. Iya. Iya, dia apa namanya? Fungsinya sih untuk melembabkan. Oh, jadi kalau misalnya fungsinya untuk kayak melembabkan, itu nggak apa-apa kalau mau dipakai aja, tapi untuk fungsi utama dari base makeup-nya dia nggak dapet gitu. Tapi kalau misalnya mau dipakai sebelum makeup, pakai aja. Oh, oke. Kayak gitu, nggak apa-apa. Iya, Mbak. Ya kan lebih kayak ke skincare juga kan. Iya. Udah. Nah setelah pakai base makeup, diperhatikan ya tadi kan kayak seperti yang Citra bilang ada tanya jawab ya. Ada kuisnya juga ya Cit ya. Jadi nanti apa yang aku omongin nanti bakal aku kasih pertanyaan buat teman-teman. Nah, untuk step awal adalah penggunaan alis nih, teman-teman. Ya, alis yang paling krusial. Kenapa sih kok alis dulu nggak foundation dulu? Ada yang tahu alasannya kenapa? Aku. Ya. Karena biar kalau salah nggak ngapus foundation. Ya betul. Jadi karena alis adalah bagian tersulit dalam bermake up ya teman-teman. Kalau seperti yang tadi Mbak Diba ya, Iya. Ya Mbak Diba bilang kalau misalnya kita udah pakai foundation, terus tiba-tiba kita pakai alis, terus alisnya salah, otomatis sini semuanya berantakan, kayak gitu ya. Jadi memang yang paling aman adalah pemakaian alis dulu. Tapi itu bukan step yang pasti teman-teman, karena makeup itu adalah seni. Jadi sebenarnya mau mulai dari bagian manapun boleh, mau dari foundation dulu boleh, mau dari pakai lipstick dulu boleh, mau pakai alis dulu boleh gitu ya. Jadi bebas aja. Nah aku di sini kasih step yang alis dulu, karena kan teman-teman di sini pada pemula nih, pasti kan masih tahap belajar juga. Jadi biar nanti hasil akhirnya pun rapih gitu. Jadi aku kasih yang paling susah dulu nih alis kayak gitu ya. Tapi itu bukan
urutan yang pasti ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman belajar makeup lagi di tempat mana gitu, terus tiba-tiba dia step-stepnya dari foundation dulu, teman-teman jangan bingung. Nanti si Gendis ngajarinnya dari alis dulu nih, si yang ini ngajarinnya dari foundation dulu, yang mana sih yang bener sih? Gue jadi bingung nih. Nah, itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, untuk alis, sebenarnya yang paling enak alisnya dirapihin dulu. Sebenarnya bukannya bulunya banget cukur sampai tipis, enggak. Tapi kita kan punya anak-anak alis nih yang numbuh. Nah, itu dirapihin. Yang paling enak sebenarnya kayak gitu. Kan biasanya di salon-salon suka ada tuh yang rapin alis. Tapi emang kalau di salon-salon suka yang terlalu tipis banget ya gitu kan hasil akhirnya gitu. Paling kalau misalnya teman-teman di make upin sama MUA, dia pasti ngerapin alis. Nah, kalau udah ngerapin alis, teman-teman misalnya mau numbuh sedikit, dicabut aja pakai pinset. Jadi terus-terusan rapi gitu alisnya. Nah, terus pakai pensil alis nih teman-teman. Untuk alis juga kan banyak ya. Ada yang pakainya modelnya kayak eyeshadow gitu, powder untuk yang alis. Ada yang pensil, ada juga yang kayak krim kayak gitu. Nah, tapi untuk awal, untuk pemula, aku saranin lebih baik menggunakan pensil. Pensilnya itu pun warna pensil alis kan banyak ya. Ada yang warnanya coklatnya coklat terang, ada yang warna coklat-coklat medium. Nah, ada yang dark coklat gitu. Jadi aku sarankan lebih ke yang dark coklat. Biar apa sih? Biar hasilnya nanti lebih natural. Kayak gitu. Kecuali yang seneng Korea-Korea ya. Dia alisnya itu kan agak-agak kemerah gitu. Nah, mungkin pilih yang kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau yang benar-benar natural, alami hasilnya, milihnya yang warnanya coklat tua. Gitu. Nah, ini untuk gambar alis, kebetulan alis aku udah aku rapihin ya teman-teman. Jadi alis itu ada rumusnya. Jadi bukan matematika aja yang ada rumus. Alis juga ada rumus ya. Jadi titik awal itu setara sama dalam cuping teman-teman. Cit, maaf Cit, gue boleh diiniin nggak ya? Di apa? Apa sih? Udah gue pin kok. Dipin kan? Iya, tapi kok di gue nggak gede ya? Itu udah gue pin. Coba gue unpin, terus gue pin lagi ya. Tuh, udah kah? Iya, tapi ya udah. Coba lu view-nya, Nis. Di kanan Kenapa? atas. View, klik menu view. Terus pilih yang speaker. Oh iya. Oke. Iya, udah. Gue udah lama banget nih nggak pakai Zoom. Dulu pas lagi pandemik banget kan, Jafra suka pakai Zoom ya, boleh-boleh ke Zoom mulu kan. Sekarang udah mulai normal lagi offline, jadi udah lama banget. Oke. Nah, terus eyeshadow. Nah, lo yang kayak bentuk eyeshadow ya, yang kayak powder gitu ya. Iya nggak apa-apa, itu kan ada kuasnya. Tapi emang yang paling enak untuk pemula pakainya pensil. Kayak gitu, ya. Nah, terus untuk rumusnya tadi titik awal setara sama bagian ini dalam cuping. Ya, alis kita itu kan kayak gini ya, teman-teman. Jadi ngikutin alis aslinya aja. Jangan gambarnya itu pokoknya ikutin alis aslinya dia dibingkai. Jadi kayak kita mau menggambar di buku gambar biar hasilnya rapi, kita harus ngebingkai. Alis pun sama, ya. Ini titik awal di sini. Nah, dari sini kalau yang alisnya udah rapi, gambarnya tepat di alisnya itu numbuh nih kayak aku nih. Kan aku kan alisnya udah dirapihin nih. Nah, aku tinggal ngebingkai aja. Tapi kalau misalnya yang belum dirapihin kan banyak anak alisnya. Iya kan? Nah, berarti anak alisnya diabaikan gitu, teman-teman. Nanti anak alisnya ditutupin sama foundation. Kayak gitu ya. Kalau Citra kan alisnya udah rapi juga loh, Cit. Jadi tinggal dibingkai aja. Ya, jadi ngikutin bentuk alis masing-masing aja. Nah, ini. Terus jangan lupa megang pensilnya itu kelingking buat tumpuan ya, teman-teman ya.
Nah, nah kayak gitu. Alis gue karena tebel, jadi gue cuma kayak tebelin gitu, dikit gitu ya, Dis, nggak apa-apa kan ya? Jadi dibingkai dulu ya. Karena banyak juga yang gambar alis langsung kayak ngisi alisnya gitu. Nah itu kadang-kadang kayak gitu yang bikin jadinya tebel alisnya. Padahal habis dibingkai terus kita sisir aja alisnya, itu udah jadi kok kayak gitu. Itu untuk yang alis-alisnya pada tebel. Tapi kalau misalnya yang alisnya agak tipis, nggak masalah diisi setelah itu. Ya. Oke. Wah seru nih. Nah kayak gini. Oh gue belum ke pin-pin ya Cit ya? Udin. Tapi di gue Ibu-ibu elu doang. Ibu-ibu lain mukanya Gendis udah lebar belum? Emang udah lebar sih maksudnya. Muka gue emang udah lebar. Emang iya udah lebar belum? Udah lebar belum ya muka gue di situ? Enggak, soalnya di gue itu elu yang kepin. Udah layar gede, udah sih ya. Ntar dulu. Iya. Ya udah. Ya udah kalau gitu gue nggak ngomong kali ya, supaya layar lu tuh udah lebar cenah. Iya udah. Nah ini yang bingkai bawah nih, kelihatan nggak di kamera? Yuk biar seru open cam aja, biar langsung nyautin Gendisnya. Udah kelihatan belum yang bagian bawah? Bingkai bawah kelihatan nggak di kamera? Gue soalnya di gue tuh mukanya Citra doang yang lebar nih, muka gue nggak lebar. Jadi malu gue. Oh kelihatan ya? Kan Oke. kelihatan deh. Berarti udah kelihatan ya di bagian bawah kayak gini ya. Nah setelah di bingkai bagian bawah, kita ke yang bagian atas. Seperti yang tadi aku bilang, kayak kita mau menggambar di buku gambar. Jadi kita bingkai dulu. Nggak usah ragu untuk menekankan ya, Dis. Nanti bisa, kalau ketebalan bisa Nah, betul. Jadi fungsinya untuk kenapa dari alis dulu kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang kelebaran langsung bisa dihapus, nggak usah takut. Nah, tadi titik awal di bagian dalam cuping. Terus titik puncak, setiap orang pasti punya titik puncak alis kan. Nah, itu bagiannya di patokannya di tengah bola mata sama di luar cuping, teman-teman. Luar cuping hidung sini. Ya. Nah, terus titik akhirnya ada di ujung mata, ujung bibir. Ini buat patokan aja. Misalnya teman-teman, duh alis gue udah bener belum ya titik puncaknya, atau terlalu ke belakang ya titik puncaknya, atau kurang, atau kependekan gak sih ini alis gue gitu. Nah, itu patokannya itu ya. Kalau misalnya di pinggir di mata terus alis gue nggak nyampe, berarti gue panjangin ya, Dis ya? Iya, betul. Nah gitu. Jadi patokannya itu ya. Jadi kalau misalnya emang kurang panjang, alis aslinya dipanjangin aja. Nah, bingkainya kayak gini. Apakah sudah kelihatan jelas di kamera, teman-teman? Kelihatan aku sebelah kiri. Kan? Sebelah kiri. Ya, jadi begini dulu. Nah, kalau udah begini, buat yang alisnya tebel, langsung disikat sama teman-teman. Aku model sikatnya kayak gini nih. Kelihatan nggak ya? Mana ya? Aduh, kok suka ya. Nih, model sikatnya kayak gini. Depan wajah, nah. Kayak gini ya. Kan banyak kan yang jual-jual. Nah, ini sikatnya. Nah, kalau yang alisnya botak, itu diarsir, diisi. Jadi setelah dibingkai, diisi aja. Tapi ngisinya jangan tebal-tebal ya. Jadi kita kayak model ngarsir gitu. Nah, sikatnya searah sama alis numbuh. Jangan keluar dari bingkai ya teman-teman ya. Nah, kayak gini nih. Nah.
Kalau ada yang mau dikoreksi alisnya sama aku boleh ya. Nah, terus setelah disikat searah sama bulu, yang bagian depan diginiin, di blending gini pakai jari. Ya. Jadi bisa natural. Jadi hasilnya itu di sini tuh kayak enggak yang tebel banget gitu. Siapa yang kalau pakai alis emang udah pakai teknik nikat-nikat? Ada atau masih? Ma, ini alis aku gimana ya? Oh gitu, coba aku lihat dulu. Agak mundur dikit coba dari kamera. Nih ya. Oh, yang sebelah mana ya? Nah, yang sebelah sini nih, yang ini bagus. Yang ini. Kalau yang ini tadi isinya agak ketebelan ya. Narsirnya tuh Iya. agak neken pensilnya. Oh, jadi di gimana ini? Jadi kalau udah kayak gitu, pakai cotton bud, terus di arsir lagi pakai cotton bud, nanti kan dia menipis. Nanti Mbak sikat ulang. Kayak gitu. Oke, makasih. Mbak Ruli nanti dapat cleansing towel ya. Wah, alhamdulillah, terima kasih. Maaf ya, ini banyak tim hore. Apa? Sering banyak bertanya, sering dapat kejutan ya, Bu Ibu. Halo teman-teman. Halo. Ada lagi yang mau dikoreksi alisnya? Udah? Lu gimana, Cit? Lu udah dua-duanya? Udah. Gue abisnya tebel, gue jadi nggak ini. Titik puncaknya mana? Lu nggak ada titik puncaknya. Jadi kalau gambar alis, nah tadi ingat ya rumus titik puncaknya itu setara sama apa? Cuping hidung sama tengah mata bukan? Nah, berarti agak naik di bagian situ. Oke. Terus ke yang sebelah ya teman-teman ya. Sama stepnya, jadi bikin bingkainya dulu di bagian bawah alis. Terus habis ini aku Nah. jadi setir begini. Terus di bagian atas. Bilang Mbak ya. Harus sabar ya teman-teman ya kalau bikin alis. Paling lama ya? Iya. Nanti kalau alis udah jadi, udah kok yang lainnya cepat. Karena kan alis bingkai wajah. Kalau teman-teman salah gambar alisnya atau bikin alisnya aneh gitu, mukanya jadi berubah juga. Kayak gitu. Makanya banyak orang yang, aduh, aku tuh nggak bisa sama alis gitu. Nah itu. Terus kalau udah jadi bingkai kayak gini, disikat lagi ya.
Nah, kayak gini. Di sini ada yang profesinya MUA juga, ibu-ibunya. Ada sih, tapi nggak tahu nih hadir atau enggak. Kalau nggak salah. Nah, kayak gini. Kelihatan alis aku di kamera? Kelihatan. Nah, ya. Jadi kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau udah udah pakai alis, lanjut kita ke pemakaian mata dulu. Nah, kenapa juga sih mata dulu? Biasanya kalau yang pakai eyeshadow, kan nanti misalnya dia pakai eyeshadownya dari powder nih, eyeshadow juga banyak kan, ada yang berupa kayak liquid, krim, kayak gitu, terus ada yang powder juga. Nah, itu kan kadang suka jatuh-jatuhan tuh ke bawah, ya kan? Nah, makanya better pakai bagian mata dulu, eyeshadow dulu. Tapi sebelum pakai eyeshadow, aku mau ngajarin pakai bulu mata. Ya. Nah, teman-teman, sebelum kita pakai bulu mata, ada yang udah punya bulu mata juga di sini? Udah. Oh, Citra sudah mengumpulkan bulu mata dia. Jadi terus. Nah, sebelum itu kita pakai bulu mata, kita bikin base bulu mata dulu. Bikinnya pakai apa? Bikinnya jadi pakai si eyeliner pensil ini kita jadiin untuk base bulu mata kayak gitu. Bentar ya teman-teman ya. Kalau eyeliner bisa nggak, Dis? Kenapa? Eyeliner cair. Nah, kalau eyeliner cair nggak bisa. Karena kalau eyeliner cair ini kan eyelinernya untuk base bulu mata. Jadi biar kelihatan natural. Pada saat kita pakai bulu mata, hasil di mata itu terlihat natural. Makanya dikasih base bulu mata dulu yaitu eyeliner pensil atau gel. Tapi kalau yang cair biasanya dia rata-rata kalau udah kering suka mengkelet gitu, bener? Ya nggak? Lu kalau pakai gitu eyeliner kalau yang cair gitu pas udah kering jadi lebih kayak jadi kayak apa mengkelet-kelet gitu kan. Kalau dibersihin juga dikletin aja gitu. Nah, jadi nanti itu dipakainya untuk finishing setelah eyeshadow jadi baru pakai eyeliner cair nggak apa-apa. Tapi kalau untuk base bulu mata pakainya sih yang Pensil. kayak gitu, ya. Kalau gitu untuk dibeli deh. Iya, pakai eyeliner pensil ini yang waterproof. Jadi teman-teman pada saat yang muslim sholat nanti enggak luntur gitu ya. Nah terus untuk pakai eyeliner kan kadang suka ada yang susah nih merem sebelah gitu ya kan. Dongak aja, matanya didongaki, mukanya didongakin, terus langsung ditarik garis lurus ya, kayak gini. Nah, kelihatan teman-teman segini dulu. Ya, jadi nanti hasil eyelinernya pun rapi, nggak yang bergelombang. Nanti setelah kayak gini baru kita isi. Jadi bikin garis lurusnya itu ada jarak ya, ada space antara bulu mata asli sama garis yang kita garisin. Kayak gitu. Nah, terus ini kita isi sininya. Nah,
Kalau ada yang mau ditanya boleh ya, teman-teman. Nah, terus Mbak Gendis, aku ya, mau tanya nih, mm-mm, kalau misalnya matanya udah besar nih, terus kan mm-mm, kadang kalau pakai eyeliner jadinya kelihatan tambah besar. Nah, itu mm. pakai yang kayak model gimana ya supaya maksudnya nggak terlalu jadi tambah besar Nah, ini eyelinernya. mau pakai ya, mau pakai eyelinernya itu untuk yang setelah terakhir finishing setelah pakai eyeshadow atau yang sebelum pakai bulu mata. Kalau yang sebelum pakai bulu mata nggak apa-apa Mbak Regina dipakai aja. Karena kan nanti bakal tutup sama bulu mata. Tapi kalau misalnya Mbak Regina yang ditanyakan setelah selesai pemakaian eyeshadow, nanti kan biasanya ada pakai eyeliner lagi. Nah, itu better pakainya yang cair. Karena kalau cair tuh hasilnya lebih tipis. Gitu. Oh iya, maksud aku yang setelah pakai eyeshadow. Nah, Oh itu iya. kan kadang macam-macam tuh model eyeliner sekarang, maksudnya buat di mata. Nah, itu yang ke atas kah atau yang model yang kayak gimana ya biasanya? Iya, pakainya yang model cair gitu, yang liquid. Iya, Kan kalau liquid kan suka ada kuasnya tuh. Kuasnya kan juga yang bisa ada yang bikin tipis gitu. Jadi nanti hasilnya tuh lebih tipis. Kalau yang pensil model ini kan dia hasilnya pasti lebih tebal kan, gitu kan. iya. Nah, karena ini kan buat base bulu mata gitu. Jadi Jadi pun nanti pemakaiannya tipis gitu ya ke iya, aplikasinya. iya betul. Kayak gitu. Oke, makasih Mbak Gendis. Iya, sama-sama Mbak Regina. Nah, di dalamnya gini dikasih juga ya teman-teman ya. Nah, jadi satu kelihatan? Jadi satu ini semuanya tuh dikasih yang bagian dalam juga. Nah, kayak gini. Terus yang sebelah juga ada yang pakai juga atau yang lu nggak pakai cheat? Kalau punya yang pensil, Dis. Oh gitu. Ya Allah sambil Punya- nyusun. Punyanya yang spidol. Terus, nah kalau misalnya nggak punya yang pensil gitu kan, kalau terus nanti lu mau pakai bulu matanya nggak? Kalau langsung lu pakai bulu matanya, hasilnya nanti kelihatan palsu banget bulu matanya. Kalau misalnya abis gue pasang terus gue tutup gimana? Tetap nggak bisa, Cit. Karena kan harus sampai kayak gini nih, tuh sampai dalam kayak gini. Jadi pada saat pemakaian bulu mata palsu tuh kelihatan natural bulu matanya. Kayak gitu. Pakai eyeshadow bisa nggak, Dis? Eyeshadow apanya? Base-nya jadi eyeshadow. Buat Bisa base ya? bulu mata maksudnya? Iya. Nggak bisa dong. Beda fungsi dong. Ntar gue beli deh. Karena habis lahiran jadi banyak dikasih-kasih, takut ini ada luarsa Oh. sampai bawah mata banget ya, Dis ya. Iya, tuh. Ini sampai di dalam nih, tempat bulu mata numbuh diisi. Diangkat gini aja ya, teman-teman ya. Nggak boleh ditarik ya, Dis ya. Kalau ditarik kayak gini, lama-lama nanti mata kita kendor. Gitu. Nah, kayak gini nih. Udah kelihatan jelas, teman-teman?
Kelihatan. Ada yang pakai nggak? Ada yang pakai nggak di sini? Kayaknya Maruli pakai ya. Aku pakai yang liquid, nggak punya yang pensil. Sama ya. Oh, ya Jadi udah. betul ya. Bulu matanya ada, bulu matanya ada. Lumayan kayaknya. Bukan bulu mata palsunya ada nggak? Oh, nggak punya, nggak pernah pakai. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak punya bulu mata palsu, nanti pakai ini aja, penjepit bulu mata, terus dimaskarain, kayak gitu. Nah, sekarang kita pakai bulu mata ya. Sebentar aku pakai, aku ambil bulu mata dulu. Nah, kita mau pakai bulu mata nih teman-teman. Ada yang pakai bulu mata di sini, ada yang punya juga bulu mata bulu mata palsunya. Nah, untuk pakai bulu mata, lemnya itu aku pakai yang kayak gini ya teman-teman ya. Jadi lem air putih, tapi yang original. Karena sekarang banyak yang palsunya, kayak gitu. Jadi emang harus hati-hati kalau pilih alat make up. Nah, ini dipakai. Kita cabut dulu, kelihatan si bulu matanya. Terus bagian sininya kita kasih lem. Bagian tengah. Sini batangnya. Nah, lu ada bulu mata, ada lemnya, Cip? Ada. Oh, lu yang warna hitam ya? Iya. Nah, biasanya kalau yang warna hitam suka nggak awet, nggak gampang-gampang lepas. Gitu. Jadi kalau mau beli yang kayak gini. Oke. Ya. Nah, terus pegang si bulu. Jangan megang batangnya ya, megangnya si bulunya. Ya. Terus masangnya begini. Jangan tidur begini, tapi begini, berdiri. Masangnya dari tengah dulu. Nah, udah nempel kayak gini. Terus pegangnya pegang bulu ya. Nah, Susah. ditempelin. Sebenarnya kalau tahu triknya nggak susah kok. Nah, terus ditempelin. Nah, kayak gini. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Aku Teman-teman. gini. Kelihatan nggak sih? Oh iya, lu karena nggak pakai eyeliner kan? Enggak, nggak pakai. Jadi kalau misalnya pakai eyeliner, jadinya kayak gini nih. Jadi kelihatan kayak lebih Nyatu ya. natural, nyatu. Jadi lebih apa ya? Lebih kayak nyatu sama mata aja kayak gitu. Kalau nggak pakai eyeliner, jadinya kayak kosong kan matanya. Itu fungsinya teman-teman ya. Cocok banget. Terus yang sebelah juga sama ya. Tapi nanti pakai eyeliner lagi kah, Dis? Bakal pakai eyeliner lagi nggak? Jadi kalau misal udah pakai base, kalau nanti pada saat pemakaian eyeshadow eyelinernya kayak jadi kurang nyata lagi, tinggal ditimpa lagi. Pakai yang cair boleh. Tapi kalau eyelinernya masih kelihatan jelas, nggak usah, nggak apa-apa. Kayak gitu. Sama ya, ini dulu, di lem. Nah, dikasih lem.
Kalau yang suka pakai bulu mata nih, lemnya yang ini. Nah, terus sama ya, taruh di tengah-tengah dulu. Kelihatan kosong sih. Iya. Jadi kalau yang putih ini, awalnya putih ya, ada yang putih-putih gini kan, tapi nanti lama-lama jadi bening. Oh, Nah, kayak gini. Kalau pakai bulu mata kayak gini jadinya. Udah? Kelihatan? Di mata jadi kayak gini kalau pakai eyeliner pensil untuk base-nya. Nah, setelah itu teman-teman, kita mau pakai eyeshadow nih. Teman-teman kan yang tadi eyeshadow pun sama ya. Ada yang powder, ada juga yang dia model liquid cream kayak gitu. Nah, sebelum pakai eyeshadow, aku pakai base eyeshadow dulu, teman-teman. Aku pakai base eyeshadow. Jadi ini base eyeshadow adalah blush on cream juga yang multifungsi. Bisa dipakai untuk eyeshadow, untuk blush on, sama untuk lipstick. Gitu. Jadi aku gak ribet-ribet kalau make upan, udah pakai ini aja. Ini untuk base eyeshadow-nya, tapi nanti aku timpa lagi pakai eyeshadow liquid. Jadi gitu. Aku jadi nggak pakai powder. Karena kalau pakai eyeshadow powder kita harus membutuhkan kuas. Nah, kalau teman-teman ada kuas nggak apa-apa, pakai eyeshadow powder, pakai kuasnya. Tapi kalau emang nggak ada, lebih baik pakainya yang model-model kayak gini. Jadi lebih aman. Ya. Nah ini kita taruh di kelopak mata. Pakai jari aja ya teman-teman ya. kali ini kita sama nih produknya nih, Dis. Warna apa? Pakai yang peach. Oh, yang peach lagi. Oh, sedih banget. ada yang pertanyaan tuh, Cit, kayaknya deh, Cit. Tadi apa ya pertanyaannya? Bentar, ayo tengok dulu. Aku paling nggak bisa pakai bulu mata. Ada rekomen maskara merek apa nggak biar kelihatan lentik tuh, Dis? Nah, pertama dari penjepit bulu matanya dulu. Mbak siapa tadi yang nanya? Bisa. Ya. Jadi, Mbak dari penjepit bulu matanya pakainya yang penjepitnya bagus. Yang bagus itu sepengalaman aku itu dari Shumura penjepit bulu matanya. Memang harganya pricey ya, tapi dia worth it banget untuk jadiin bulu mata kita tuh bener-bener naik. Nanti setelah udah naik, pakai maskaranya bisa yang dari Maybelline yang warna hitam. Sebentar. Yang kayak gini. Yang volume express ya. Oh. Maybelline-nya yang kayak gini. Itu dia nggak numpuk-numpuk gitu ya, Dis? Apanya numpuk? Kan biasanya suka nempel-nempel ya kalau aku pakai maskara. Mungkin yang jelek ya maskara tuh. Iya. Kalau ini enggak sih. Jadi dia malah bikin tebal sama ngelentikin. Tapi tetap ya kuncinya di penjepit bulu mata. Jadi itu yang tadi aku bilang, beli yang Shumura, emang harganya yang pricey itu, yang tadi lumayan ya, penjepit bulu mata aja harganya 300 ribuan itu, penjepit Shumura. Tapi awet banget.
Maksudnya dipakai, apalagi dipakai buat diri sendiri ya pasti nggak bakal rusak-rusak ya. Gua aja buat make upin orang, apa namanya itu sampai sekarang tuh awet kayak gitu. Nah itu bener-bener bikin naik bulu mata. Nanti setelah itu baru dimaskarain kayak gitu. Dis, buat bikin ini base-nya, kan aku ininya apa sih namanya kelopak mataku tuh kecil ya. Pakainya kelopaknya doang atau bisa naik ke atas? Sampai sini aja, batas kan di sini ada tulang ini nih. Ya, Tulang alis nih, deket alis nih. Nah, sampai di situ aja. Jadi jangan sampai bener-bener di bawah alis. Oke. Karena eyeshadow pun ada batasan-batasannya gitu pakainya. Jadi aneh kan kalau misalnya dipakai sampai di bawah alis, karena tempatnya di bawah alis pakainya concealer alis nanti. Oh, oke. Nah, segini nih teman-teman nih untuk base eyeshadow-nya nih, ya. Ini praktis banget kok, jadi nggak ribet. Itu pertanyaan dari Makori. Kalau pakai eyeshadow dulu, baru eyeliner dan bulu mata gimana? Takutnya si eyeshadow-nya muruluk kena eyeliner dan bulu mata. Tahu muruluk nggak? Oh, lebih aman begini sih Mbak, karena kalau pakai eyeshadow dulu baru pakai bulu mata, takutnya malah lemnya nempel di eyeshadow-nya. Karena kan pemakaian bulu mata juga lebih sulit dibanding pemakaian eyeshadow. Gitu. Aku juga banyak noda. Oh, sama satu lagi, Mak. Boleh nanya nggak? Iya. Eyeliner nggak bleber, jadi kayak mata panda gitu kalau udah sore gimana tuh, Mak? Nah, itu berarti eyelinernya nggak waterproof. Kalau eyelinernya berarti ya. Jadi gini Mbak Kori, jenis eyeliner itu pun ada dua ya. Ada yang dia waterproof sama water oil. Gitu. Sama water apa yang kedua? Jadi ada yang waterproof, dia tahan sama air, sama minyak. Kan di mata suka ada minyak-minyaknya gitu. Nah, jadi memang pilih yang dua-duanya. Oh. Jadi kalau misalnya yang tahan air, dia kan kalau kita wudhu dia nggak luntur ya. Nah, tapi belum tentu kalau kita ada minyak di daerah sini, daerah mata, dia nggak luntur juga belum tentu. Jadi makanya pilih yang dua-duanya. Nah, aku sih pakainya yang ini nih, yang Melinda. Apa itu Melinda? Yang kayak gini. Dia bener-bener apa ya, nggak luntur sama sekali lah. Dipakai tuh sampai sore tuh bener-bener aman. Karena kan gak enak juga ya, jadi gengges juga kan. Kita lagi jalan terus tiba-tiba di bawah mata hitam, ya Allah malu deh gitu. Jangan pakai yang nggak waterproof sama water oil. Iya, aku pernah banget kayak gitu, nggak sadar pas udah ngobrol sama orang balik rumah, buset dah, udah kayak apa gitu. Malu kan, malu gitu. Jadi emang harus selektif juga ya pilih make up tuh. Melinda, nanti difotoin ya, Dis? Boleh, nanti difotoin. Nanti gue kirim ke Iya, boleh tuh, kayaknya bagus. Soalnya kadang di orang lain nggak bleber, pas aku cobain yang sama, bleber juga gitu. Iya. Cocokan juga ya. Kebetulan kan aku kan juga ngajar, terus murid-murid juga banyak yang pesan itu juga eyeliner itu. Jadi memang eyeliner itu di marketplace tuh banyak yang nggak orinya juga kayak gitu. Jadi hati-hati juga pilihnya ya teman-teman ya. Biasanya gimana? Ada apa? Ada linknya nggak linknya? Boleh dibagi. Oh, kalau aku biasanya belinya itu aku udah ada yang toko langganan kan. Nah, itu biasa tuh kalau yang murid-murid juga pada belinya di situ nitipnya. Nanti paling nanti aku fotoin ininya ya, si eyelinernya. Sama nanti aku lihat deh itunya. Yang original ya, yang linknya yang original, jadi dia lebih terpercaya gitu. Udah, teman-teman. Kayak gini ya base eyeshadow-nya ya. Nah, terus aku timpa lagi pakai eyeshadow liquid. Jadi aku nggak pakai eyeshadow powder. Teman-teman di sini ada yang nyoba pakai eyeshadow powder?
Aku Mbak, Coba lihat pakai teknik yang kayak gimana. aku pakai brush sih. Bentar, Oh iya. kelihatan nggak ya? Udah dipakai Udah. eyeshadow powdernya. Oh, pakai warna coklat ya? Oh, brushnya pakai yang kayak gimana? Bentar, brushnya tadi aku pakai 2. Aduh. Ini Mbak, kelihatan nggak sih? Enggak, Nih. coba turunin. Oh iya. Itu yang bahannya bulu semua kan? Yang modelnya kayak ini ya, yang lonjong ini ya? Iya, yang satu Buat yang blending. buat blending, yang ini buat pakai. Iya, benar-benar. Benar kok. Benar, kuasnya yang itu. Makasih. Iya. Nah, terus aku pakai shadow liquid nih. Kalau yang powder udah ya, berarti kayak tadi Mbak tadi siapa ya? Itu langsung dipakai kuas. Kalau misalnya yang pakai liquid, tadi aku pakai base eyeshadow dulu, terus pakai eyeshadow liquid, nanti di blendingnya pakai tangan. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini habis diratain aja pakai tangan. Nah, kelihatan bedanya teman-teman? Yang udah dipakai eyeshadow liquid sama yang belum dipakai eyeshadow liquid. Ya, kayak gini. Ya, kelihatan lebih mengkilat. Ya. Lu udah pakai eyeshadow liquid juga, Cit? Iya. Yang mana? Oh iya. Wonder Love ya. Kelihatan nggak? Kelihatan kok. Tapi lu base-nya yang peach ya? Harusnya kalau misalnya lu pakai yang rose all day, base-nya itu yang mauve lebih bagus. Jadi lebih terang. Udah kadung. Gak apa-apa. Kelopak mataku kecil banget. Iya, nggak apa. Nggak kecil-kecil banget, Cit, itu mah. Cocok. Nah, ini udah pakai dua-duanya nih, teman-teman. Kelihatan? Segini. Ya. Lu kayaknya kurang tebel deh itunya eyeshadow liquidnya, Cit. Nah, kalau kayak Citra kan tadi belum pakai eyeliner ya? Langsung timpa bulu mata kan? Nah, habis ini lu langsung timpain eyeliner aja. Jadi biar lebih matanya lebih kelihatan hidup. Nah, tadi yang pakai eyeshadow powder, setelah ini kan kita mau pakai foundation, dibersihin dulu bawah mata. Pasti kan banyak yang jatuh-jatuh tuh. Tapi kalau misalnya pakainya yang eyeshadow liquid, apa namanya, nggak usah dibersihin bawah mata. Karena kan dia nggak krusial untuk jatuh-jatuh ke bagian bawah mata. Nah, di blend pakai tangan kayak gitu. Ini yang on cam dikit ya. Bu Ibu senangnya menyimak nih Bu Ibu. Udah bagian mata. Tadi Mbak siapa ya yang pakai Cit yang tadi pakai eyeshadow powder? Udah dibersihin bagian bawah matanya? Aku Mbak, udah. Dah. Nah, terus kita mau pakai foundation, teman-teman. Nah, foundation pun banyak ya. Ada yang foundation cream, ada yang foundation liquid.
Tapi pilihlah untuk yang sehari-hari, yang simple, yang natural, minimalis, pakainya yang liquid. Karena kalau yang krim jatuhnya itu lebih tebal, kayak gitu. Karena kan dia sifatnya itu fungsinya untuk mengcoverage area-area wajah yang memang kayak ada bekas jerawat, terus kalau misalnya kayak ada flek kayak gitu. Nah, teman-teman di sini kalau misalnya yang mukanya ada bekas jerawatnya atau ada fleknya, itu bisa di mixing antara yang krim sama yang kayak gitu. Nah, aku di sini pakai eyeshadow liquid ya teman-teman ya. Nah, pakai beauty blender. Kelihatan? Nih. Terus ditepuk-tepuk aja. Mbak, Ya, aku pakai baby cushion boleh nggak ya? nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Pakainya di bawah mata duluan. Ya, di sini nih. Jadi makanya ditepuk-tepuk ya. Terus yang concealer itu kapan, Miss? Nah, itu yang tadi. Kalau gua nggak pernah pakai concealer, Cit. Jadi gua pakai foundationnya yang memang untuk udah bisa mengcoverage area wajah gitu. Jadi udah nggak butuh concealer, ya. Kalau misalnya yang tadi gue bilang ada yang bekas jerawat atau flek, di mixing aja yang foundation cream sama yang liquid. Ada yang mau ditanya lagi nggak nih teman-teman? Yang memperhatikan gimana? Kalau misalnya belajar make up, harus sering-sering dipraktekin. Kalau udah praktek nih hari ini, kalau bisa besok setiap hari dipraktekin. Minimal pakai alis di rumah nggak apa-apa. Jadi biar nggak lupa tekniknya. Kalau udah belajar hari ini, terus nggak pernah dipraktekin, baru dipraktekin bulan depan, aku jamin lupa. Kayak gitu ya. Jadi kalau mau bisa make up langsung praktek. Nggak apa-apa di rumah pakai alis kan ada suami. Enak. Ya bisa ketemu suami ya. Bisa ketemu suami. Bisa ketemu suami sambil make up-an maksudnya. Nah, ditepuk. Nah, itu benar, Cit. Kan lumayan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kondangan, bisa make up tipis-tipis deh. Atau yang ke kantor nih, ibu-ibunya, kalau yang demen make up, aku dulu kayak gitu. Karena kan aku kan jurusan teknik industri kuliahnya. Kalau sendiri ya anak teknik industri kebanyakan laki-laki. Dan kalau perempuan juga yang kebanyakan yang gak demen make up gitu. Nah, gue make upan sendiri deh, ya kan. Akhirnya ya udah. Jadi sampai sekarang pokoknya make up jadi kayak jalan salah jurusan kayak gitu. Jadi bidadari sendiri. Iya kan jurusan teknik industri sekarang nyari duitnya jadi teknik make up. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Cit. Cari yang ada cuannya. Ya, yang penting cuan ya sekarang ya. Ya dong. Bukan begitu kalau gue soalnya waktu kalau kerja itu kan gue waktunya kan bakal jadi working mom banget kan. Nah, kalau kayak gini usaha bisa sambil nyambi-nyambi gitu.
Lu Setuju. masih kerja nggak sih? Apa udah resign? Masih dong. Oh masih. Lu WFH terus ya? Dari awal pandemi sampai sekarang gue masih WFH. Jadi emang apa namanya, di kantor emang udah WFH terus? Hikmah pandemik dong lu? Apa? Hikmah pandemik. Karena pandemik juga langsung datang si Ken kan? Oh iya, alhamdulillah. Iya. Leher juga nih ya, Dis? Ya, leher juga. Terus kuping tuh kalau bisa dikasih juga kuping. Kuping. Nggak pakai jilbab, ditepuk-tepuk aja pakai beauty blendernya. Oke, ini pertanyaannya agak panjang. Bagaimana cara kita memilih kosmetik agar wajah tidak mudah berjerawat? Padahal sudah coba berbagai merek, tapi hasilnya tetap menimbulkan jerawat. Apalagi beberapa jam setelah make up. Bahan kandungan apa saja dalam produk skincare yang sebaiknya dihindari pemilik kulit sensitif? Terima kasih, Mbak Gendis. Coba gue baca dulu deh. Hasil tetap menimbulkan, apalagi timbul beberapa jam setelah make up. Oh ya. Jadi gini Mbak Indriani ya. Mbak Indriani, kenapa sih kadang kalau misalnya kita make up-an kok suka numbuh jerawat? Nah mungkin setelah make up-an dibersihinnya gimana? Cara pembersihannya juga pengaruh. Jadi setelah kita make up-an full kayak gini, harusnya kita double cleansing. Kita bersihin dulu pakai cleansing milk, ya, atau misalnya yang punya kayak, kalau aku biasanya pakai Tone Wipes dari Jafra, itu benar-benar sangat membantu untuk menghemat waktu aku untuk bersihin muka. Jadi langsung kalau aku nih kalau pakai cleansing milk itu kan harus yang pakai dulu cleansing milk terus dibersihin pakai kapas gitu, nggak langsung praktis menurut aku gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai si Tone Wipes, dia modelnya kayak tisu basah, tapi buat untuk bersihin muka itu habis aku bersihin satu muka, setelah itu cuci muka kayak gitu. Jadi kadang-kadang nimbul jerawatnya itu banyak faktor, nggak harus dari make up-nya juga gitu. Tapi bisa juga karena setelah make up-an dibersihinnya nggak bersih. Apalagi kayak penggunaan eyeliner, nggak bisa hilang dengan menggunakan cleansing milk. Jadi harus hilang menggunakan cleansing oil kayak gitu. Itu juga pengaruh. Ya. Nah, apalagi timbul beberapa jam setelah make up. Bahan kandungan apa saja dalam produk skincare yang sebaiknya kalau untuk kandungan skincare, pilihlah skincare yang cocok untuk kulit sensitif. Sensitifnya kan bisa dilihat sensitifnya itu karena apa sih? Gitu. Jadi apakah karena macam-macam nih, banyak faktor. Apakah karena memang dari sananya sensitif, atau karena penggunaan skincare yang dulu-dulu, misalnya yang menggunakan krim racikan, terus membuat muka jadi sensitif. Jadi harus dilihat juga sensitifnya itu karena apa sih, kayak gitu. Ya, jadi Mbak untuk kulit sensitif mending bebek atau CC cream yang bagus ya. Nah ini juga sensitifnya tuh ya sensitif yang gimana dulu. Sebenarnya mau BB cream atau CC cream sama aja kok. Kayak gitu. Jadi pemicu, kita harus tahu nih pemicu sensitifnya itu apa. Karena untuk make up apa aja sama aja gitu. Mau untuk yang kulit sensitif, untuk yang kulit normal, kering gitu. Karena rata-rata memang make up itu bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Makanya tadi seperti aku bilang, kecuali menggunakan skincare racikan. Dia biasa memang lebih sensitif kulitnya. Kayak gitu. Masih ada yang mau ditanya? Apa masih kurang jelas? Tadi Mbak siapa ya? Tadi Mbak Indriani ya? Yani, Vicky. Mbak Indriani. Benar. Ya kayak gitu. Jadi dibersihinnya ya, after make up-nya dibersihinnya. Terus alat sponsnya juga. Mungkin sponsnya apa kuasnya yang nggak bersih. Jadi harus dibersihin dulu baru di ini. Emang sering nimbul jerawatnya itu setelah make up-an sendiri atau di make up-in sama MUA? Mbak Vicky. Make up sendiri. Oh, make up sendiri. Berarti kemungkinan kalau make up sendiri kan kuasnya sendiri ya. Maksudnya kuas sendiri, beauty blender sendiri, gitu kan dipakai sendiri. Berarti kemungkinan karena bersihin mukanya nggak bersih. Jadi emang harus berulang kali.
Misalnya pakai cleansing milk tuh ya, bersihinnya sampai kapasnya tuh bener-bener nggak ada warna coklat-coklatnya. Terus setelah itu cuci muka. Kayak gitu. Oh, sama MUA juga, Mbak. Nah, kalau sama MUA juga berarti kemungkinan juga ininya apa namanya kayak sponsnya atau kuasnya mungkin yang kurang bersih MUA-nya. Jadi bisa jadi menimbulkan jerawat kayak gitu. Nah, udah, nih aku udah selesai pakai si foundation nih kayak gini, teman-teman. Setelah itu ya, setelah itu pakai si blush on cream. Yang tadi aku pakai blush on untuk base eyeshadow, ini aku pakai juga untuk bagian pipi, ya. Di sini blush on-nya pada pakai powder. Udah, atau pada pakai blush on yang krim juga. Tuh, Mbak Anggun pakai kayak liquid tuh. Dia kayak Mana, pakai coba lipstick. lihat. Mbak siapa? Anggun. Pakai liquid apa krim? Krim kali. Itu apa tuh? Krim ya, krim ya. Kayak lipstick gitu. Iya. Oh, mana Mbak? Oh iya. Berarti langsung ditaruh di pipi terus langsung di blend pakai itu ya, pakai beauty blender. Nah, ini pakai beauty blender ya, Mbak. Tuh, ditepuk-tepuk aja. Pakai tangan aja boleh nggak? Pakai tangan nggak apa-apa. Nggak ada beauty blender ya, Kak? Udah jelek-jelek sih bekas-bekas gitu, Oh. belum beli baru. Oh iya, nggak apa-apa pakai tangan boleh. Nah iya pakai tangan kayak gitu. Sebesar apa bikin blush on-nya, Des? Nah, di bagian pipi gini aja, Cip. Taruh. Nah, segini. Nah, sebagian ini aja. Nah, ya segitu. Kelihatan nggak ya? Lu warna peach ya? Enggak, ini gue pakai mouse. Oh, pakai mouth. Kurang kelihatan. Segini nih. Tuh. Jalan dong. Mom. Makan dulu. Alhamdulillah. Cepat. Jumat, Sabtu, Minggu, sore pulang. Nama apa? Gua. Halo, Tos. Kalau ada yang suka lala Korea nih, bisa nyebrang di hidung. Sampai di bawah mata juga dikasih. Tuh. Sebenarnya kalau pakai beauty blender itu lebih enak. Karena jadi nepuk-nepuk kayak gitu. Hasilnya tuh lebih ngeblend. Pakai tangan juga bisa di blendnya, cuman harus lebih sabar. Kalau mau yang cepet, pakai beauty blender. Nah, segini kelihatan nggak di kamera? Kelihatan. Ya, di bawah mata juga dikasih. Nah, ini. Sudah, teman-teman? Ada yang mau dikoreksi? Itu udah cakep, Cip. Udah cocok kondangan. Ada kondangan nggak deket? Nah, terus kita
Kita pakai bedak ya. Pakai bedak. Langsung ditimpa. Makan mulu apa sama aja. Aku pakai bedaknya bedak yang translucent ya teman-teman. Jadi bentuknya kayak gini nih. Dia kayak compact powder gitu. Nah, udah. Terus kita pakai lipstick deh. Nah, kalau aku pakai lipsticknya juga yang tadi. Yang tadi buat mata, pipi, terus pakai lipstick. Nah, udah deh kayak gini. Ada yang udah jadi juga, teman-teman. Udah cocok ya, Dis? Udah cukup, udah cocok. Jadi simpel aja ya, teman-teman. Tadi aku nggak pakai kuas sama sekali, jadi pakai tangan semuanya, kecuali kalau misalnya teman-teman juga sama tadi, kecuali kalau yang pada pakai eyeshadow powder itu harus pakai kuas, itu aja sih, kayak gitu. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Oh iya, tadi kan aku pakai blush on creamnya kan, setelah itu pakai bedak ya. Nah, kalau misalnya mau lebih kelihatan lagi, warna blush on-nya bisa ditimpa yang blush on powder. Ya. Yang kayak gini aku juga pakai yang powder. Nah, kelihatan nggak? Jadi kalau mau lebih kelihatan lagi, misalnya lebih, kan orang kalau makeup selera ya, ada yang mau lebih kelihatan banget nih merah-merahnya, atau enggak yang tipis-tipis aja gitu. Nah, ini bisa ditambah lagi untuk blush on powdernya. Diginiin aja ya makanya ya teman-teman kalau pakai kuas blush on-nya. Nah, udah deh. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Ini Gimana, Dis? yang praktek cuman Mbak Ruli aja ya. Tadi Mbak yang tadi Mbak Ruli, terus Mbak Anggun. Terus udah ya? Bedanya. Iya. Tadi Mbak Vicky ikut makeup enggak? Sama aku, Mbak. Mbak Diba ya? Nggak kelihatan nih hasilnya. Bentar ya. Oh iya. Mbak Vicky kayaknya live tadi. Oke, Dis. Oke. Udah kelar semua ya, Dis ya? Udah. Nah, ini biar aku yakin pasti ibu-ibu pada nggak sabar untuk
giveaway. Nah, ini banyak banget yang mau kita kasih nih, Dis. Waduh, apa aja tuh hadiahnya? Wah, banyak banget. Tadi kan Gendis ada mention ya, apa tone wipes tadi ya, yang praktis kalau kita habis makeup. Nah, aku mau kasih satu nih giveaway. Nih, apa ya, Dis, yang enak ya untuk kita kasih pertanyaan buat ibu-ibunya? Boleh. Kalau yang memperhatikan pasti tahu nih. Coba dari Gendis dulu. Kita langsung berturut-turut 5 pertanyaan aja ya, Dis, ya. Hadiahnya ternyata masih banyak. Oh, jadi bikin 5 pertanyaan? Yes. Dari gua 5-5-nya? Boleh. Oke. Jadi untuk yang pertama dulu nih hadiah Tone Webs ya, teman-teman ya. Siap-siap Bu Ibu? Iya, siap-siap. Coba sebutkan rumus alis. Ayo. Kalau yang memperhatikan pasti bisa. Aku sih inget ya, cuman buat ibu-ibu aja deh. Ayo. Tuh Mbak Anggun tuh. Udah raise hand. Coba Yuk, Mbak Anggun. coba ya inget-ingetnya. Jadi pertama alisnya itu kalau belum rapi bisa dirapi dulu nih. Terus bikin bingkai alis, terus tarik alis dari bawah. Kan maksud aku rumusnya, misalnya titik awal itu setara sama apa, kan tadi aku ngasih tahu. Terus titik puncaknya setara sama apa, titik akhirnya setara sama apa. Kalau titik ini kayak anak nih, bentar ya. Jadi titik yang ini tuh setara sama ujung mata nih. Terus yang titik puncaknya tengah mata sampai hidung. Ya bener nggak sih? Titik puncak alis, terus yang di ujung ini setara sama ujung mata, bener nggak? Kurang tepat sedikit lagi. Gimana, Cit? Kurang tepat kan, Cit? Sempurnain aja, Dis, nggak apa-apa kita. Nggak apa-apa. Jadi titik awal teman-teman setara sama dalam cuping. Oh, cuping ya. Iya. Nah, terus titik puncaknya benar yang Mbak Anggun bilang. Setara sama luar cuping dan tengah bola mata, titik akhirnya di ujung mata, ujung bibir. Gitu. Tapi oke kok, berarti memperhatikan. Yeay. Selamat Mbak Anggun. Yeay, thank you Mbak Gendis. Iya. Next pertanyaan, Dis. Next. Ini ada aplikator untuk face mask. Wah, ini mah mantep banget, Dis. Wah, itu enak itu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya. Coba aku tanya, kenapa sih alis itu kenapa tadi aku ngajarin tekniknya itu dimulai dari alis dulu. Kenapa nggak langsung ke foundation? Ayo siapa duluan nih antara Mbak Ruli sama Mbak Kori? Siapa duluan, Cit? Tadi nggak lihat gue. Sama gue juga, maaf. Gak apa-apa, dua-duanya aja coba dijawab dulu dari Mbak Ruli. Supaya lebih gampang dikoreksi. Supaya lebih gampang dikoreksi apanya? Ini kalau misalnya ada kesalahan waktu bikin alis, nanti lebih gampang dikoreksi. Jadi tidak mengganggu look keseluruhan gitu. Oh ya. Terus kalau Mbak Kori? Sama sih. Jadi kalau misalnya ada salah-salah di alis pas ngebersihin nggak ngerusak si foundationnya gitu. Oh ya. Terus ada lagi nih yang kurang tepat nih, sedikit lagi. Apa lagi enggak? Ayo. Tadi itu doang sih tadi aku dengarnya enggak. Coba dikasih clue-nya dikit, Dis. Jadi clue-nya itu kan kalau make up-an ada yang gampang, ada yang
Paling sulit. Nah, jadi karena alis itu adalah bagian tersulit dalam bermake up, teman-teman ya. Jadi makanya harus dari alis dulu. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman udah jago pakai alisnya, alis mau belakangan nggak apa-apa, kayak gitu ya. Oke, nih kita gimana nih? Tadi Maruli udah sempat dapet ya? Apa namanya? Tadi Maruli dapet Prinsip yang towel ya kalau nggak salah ya. tools ya. Kalau gitu ke Mbak Kori boleh ya? Oke, makasih. Selamat ya Mbak Kori ya. Yeay. Lanjut ah. Gue lagi, Cit. Banyak loh ini. Wah, banyak banget nih. Ini nggak mau dari ibu-ibu panitianya ini ngasih pertanyaan. Sok atuh, gendis dulu deh. Terakhir. Ini ada nih matte lipstick ya, Mon. Oke deh. Yang terakhir, coba jelaskan urutan dalam bermakeup tadi dari awal sampai akhir. Ayo, gampang kan? Tadi udah setengah-setengah dijawab tuh. Mana nih? Kok nggak ada yang resen? Yuk. Hadiahnya apa tuh, Cit? Matte lipstick matte. Wah, lipstick matte warna apa? Flirty. Apa? Flirty. Oh. Mbak Diba Ayo tuh, tuh. Ibu. Mbak Diba. Oh iya, ayo Mbak Diba. Coba dari apa dulu tadi? Awal alis. Sebelum alis, tadi ada yang... Ya, sebelum alis base make up dulu. Ya, terus? Habis base make up, alis ke yang paling sulit. Terus ke bagian mata, kain bulu mata, eyeliner dalam, terus eyeshadow, Ya. eyeshadow dulu, terus eyeshadow-nya, Ya. terus ke foundation, Ya, terus? ke blush on dalam, Ya. terus bedak, Ya. blush on luar, pakai powder, terus baru lipstick. Wah, pintar. Yeay, memperhatikan dengan baik. Matte lipstick flirty. Lagi ini mungkin supaya nggak bosen dari aku ya pertanyaannya. Sebentar, kita harus catat dulu, nanti lupa lagi. Mbak Diba ya. Dapat flirty. Nah, ini liquid shadow yang tadi Gendis pakai. Wah, itu enak banget tuh Bu Ibu. Colorado. Ini cakep loh. Kita coba kasih pertanyaan dulu. Nih ya warnanya nih. Natural banget nih, bisa pakai daily ya, Dis ya? Jadi itu enak tuh tadi, nggak usah pakai kuas teman-teman. Jadi langsung diratainnya pakai tangan aja. Oke, yang udah pernah dapet kalau memang bisa langsung nggak apa-apa biar dapatnya double. Habisnya ibu-ibu yang lain kayaknya adem ayem ini nih. Coba panggil nih. Banyak sekali nih mama-mama yang ikut. Mari Mak, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Oke. Tadi kan udah dibantu sama Gendis ya. Apa kosmetik yang wajib digunakan sebelum kita menggunakan bulu mata? Bangun. Boleh lagi nggak? Tuh ada Mbak Kori sama Mbak Nada. Mbak Kori Siapa nih? Ya, coba deh. Mbak Kori. yang buat bulu mata itu eyeliner pensil. Ya. Betul. Ya. Dapat dong. Iya, benar. Manadap tadi udah ngomong nggak? Belum ya? Belum.
Yang tadi Satu. jawab Mbak Kori kan? Iya. 1, 2, 3. Ya udah kalau gitu dianulir ya Mbak Nada. Padahal aku tadi udah mau ngasih ada 2 nih. Ya, Ya udah. kirain udah nggak dapet. Padahal aku panggil Mbak Nada, halo, halo. Iya. Ya udah nanti lain kesempatan ya Mbak. Iya. Pak Kori dapetnya yang dorado ya. Eyeliner, liquid shadow dorado. Nah, sekarang bukan dari kita, dari ibu-ibu yang hadir. Siapa yang mau kasih pertanyaan akan dapat liquid matte lipstick lagi. Ini warnanya flashy. Waduh, si Citra baik banget nih. Iya, kayak gue. Oke, tuh sampai gendis bilang kayak gitu. Ini kalau misalnya lihat sih ya tahu sendiri deh. Harganya ya Bun, harganya. Makanya kecil banget daripada ngeluarin duit kan, yes. Iya betul. Tadi kan udah aku contohin kan makainya, jadi enak bisa langsung praktek kalau udah ada barangnya. Nah, aku mungkin Mbak Nadap aja ya. Mbak Nadap yang belum pernah dapet nih. Monggo Mbak Nadap mau nanya apa? Halo Mbak Gedis. Halo Mbak Nadap. Aku mau nanya kalau misal alis tuh gimana ya caranya supaya kita kadang tuh suka di depan tuh suka ketebelan gitu loh. Itu tuh tergantung sama aplikatornya. Nah, tipsnya dong gimana caranya cari aplikatornya supaya kita yang masih pemula nih bikin alisnya tuh biar nggak ketebelan gitu. Nah, oke. Jadi ini yang tadi aku bilang, aplikatornya ini kok gampang. Jadi sikat alis. Ya, jadi pada setelah dibingkai tadi jangan langsung diisi. Ya, apalagi kalau yang alisnya tebel, jadi disikat aja. Jadi makanya depannya nggak ketebelan nanti hasilnya. Kayak gitu. Kalau yang pensil gitu gimana? Iya, jadi kan pertama kita gambar tadi pakai pensil, ya kan? Kita bingkai. Setelah kita bingkai, kalau emang alisnya udah tebel, nanti langsung disikat aja searah sama bulu. Jadi jangan diisi lagi. Jangan diisi sampai ke depan gitu, jangan. Kalaupun emang mau ngisi, di bagian ujung aja nggak apa-apa. Tapi bagian depan jangan diisi, tapi disikat pakai aplikator ini. Gitu. Sikatnya searah sama bulu. Gitu. Gitu aja sih triknya. Dicoba deh. Insya Allah nanti hasil alisnya nggak bakal tebal. Oke, makasih Mbak Gendis. Iya, sama-sama. Terima kasih Nanda, dapat yang ini ya, liquid matte lipstick yang warna flashy. Oke, makasih. Wah, bertabur hadiah nih, mantap. Kita masih ada 3 lagi nih, Dis. Wah, apalagi tuh hadiahnya? Banyak banget. Surprise-nya nih, Dis. Aduh, ini lu nanti kasih pertanyaan benar-benar super duper harus berat ya, Dis. Apaan sih tuh hadiahnya? Ini parfum Gardenia Blossom. Ini EOD perfume loh. Wah. Duh, dari gue lagi, Cit, pertanyaannya. Akhir ini grand-nya, Dis. Sambil lu pikir-pikir ya, Dis ya. Sambil gue pikir-pikir ya. Wah, gila sih itu hadiahnya teman-teman. Wah, gila sih itu. Wah, gitu sih. Nah, sekarang aku mau kasih serum nih. Yang vitamin C. Wow. Ini ada beberapa saset ya. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau salah 8 atau 9. Nah, ibu-ibu open cam, apakah ada yang ikutan make up? Open cam yuk, biar Gendis lihat mana hasilnya. Nah iya nih, ayo dong yang ikutan make up open cam. Mana nih? Cantik-cantik. Mbak Ruli, Mbak Fatia, Mbak Anggun, Mbak Diba, siapa lagi? Cuman 4.
Atuh kumaha? Ini ada 23 orang. Nggak mau giveaway nih. Malu, Mak. Nggak apa-apa. Nggak pede. Ayo dong, nggak apa-apa. Kita ini ya, Dis ya. Nanti kalau enggak yang grand prize-nya itu aja, Cit, makeup terbaik, Cit. Oh gitu. Ya Sudinda, kalau gitu apa ya? Biar gue lihat hasilnya. Oke. Nah, ya udah. Kalau gitu, aku kasih pertanyaan aja kalau gitu ya. Nah, aku minta tolong liatin siapa yang paling cepat angkat tangan ya. Soalnya aku suka kelewatan mulu ngeliat. Tadi awal-awal kita udah perkenalan sama Gendis. Kira-kira dia sudah mulai tertarik dan memulai bermake up kapan? Tadi aku lihat duluan. Mbak Anggun duluan, sok mangga Mbak Anggun opo? SMA. SMA enggak? Enggak. Oh, salah ya. Aku. Aduh, mana sih tunjuk tangannya? Madiba. Madiba. Di kuliah. Mana Dis? Betul, kuliah. Serum vitamin C, ini biasa nih ibu-ibu sih, jadi bisa spot hitam ya, bagus sih. Untuk menyamarkan flek ya itu ya? Iya. Mbak Diba, ya, selamat dapat serum vitamin C. Makasih. Tuh, makasih. Lagi nih, 2 terakhir. Aduh, apa ya pertanyaannya? Hadiahnya Wonder Love Liquid Shadow lagi, warna dorado lagi. Tadi Mak Kori dapat ya. Coba yang lain ya. Ini enak banget sih. Gampang, simple, set gitu ya. Iya. Buat yang senangnya sat-set. Nah. Iya. Terus aku bingung nih mau nanya apa. Gendis ada ide gak? Tanya apa ya? Sebentar. Merek. Apa Cit? Apa ya Cit ya? atau gini deh. Atau izin ya Dis ya. Gue mau bertanya di luar dari upnya kita. Nah, nggak apa-apa. Ibu-ibu, kita kan bentar lagi mau birthday bash nih, ya, di tahun ini. Terus kita ada beberapa webinar untuk pre-birthday bash yang sudah kita jalanin. Dan nanti akan ada beberapa lagi. Nah, udah berapa webinar pre-birthday bash yang sudah kita ikuti? Mak Vio, duluan. Monggo, Mak Vio. 2. Sudah 2. Gimana, Mbak Regina? Bener nggak? Benar, Mak Pio ya? Kita udah ada 2 ya, dan akan ada beberapa yang menanti setelah ini. Selamat, Mak Pio. Liquid Shadow Dorado. Oke, Dis. This is grand prize-nya, Dis. Oke. Boleh dong yang yang udah make up-an dipin satu-satu, Cit, gue pengen lihat. Ya, Mangga. Aku mau pin nih. Sok, Mangga, di open-open. Saya mau pinnya hiji. Siapa yang mau grand prize yuk, di open-open yuk. Pin. Pada kena pin nggak? Pin. Muka gue perlu dipin nggak ya, Dis? Enggak, Cit. Muka lo nampil mulu, Cit. Ayo, yang lain. Mana lagi yang lain, yuk? Mana lagi? 1, 2, 3, 4 nih.
biar rame. Udah nih segini aja. Perasaan tadi Madiba ikut, Mbak Maruli, Anggun, Mbak Fatia. Udah nih, ya berarti yang kesempatan mendapatkan EDP Gardenia Blossom cuman 1, 2, 3, 4 ya. Aku nggak apa-apa, nggak usah dihitung deh. Ya udah, monggo. Gendis, dilihat Dis. Gue lihat ya. Sebentar, ini kok muka lu terus ya, Cit ya? Lu view-nya kali, Dis. Hah? Udah view-nya yang... Oh, berarti mungkin Mbak Gendis harus, mungkin satu-satu harus ngomong ya. Mbak Diba boleh bersuara dulu biar langsung ke highlight. Hai. Oh iya, nah betul. Ini Mbak Diba. Ini tadi pakai apa aja, Mbak? Pakai alis, tapi nggak pakai bulu mata, skip bulu mata. Jadi pakai maskara. Terus pakai blush on? Pakai blush on. Blush onnya powder? Powder sama liquid. Oh, liquidnya pakai yang? Pakai warna orange. Oh, yang kayak model apa? Kayak model Jafra. Oh, kayak model Jafra. Oke, udah aku lihat. Terus selanjutnya next. Aruli, monggo bersuara. Halo. Halo, wah. Pakai apa aja nih tadi nih? Alis, terus? Alis tanpa bulu mata. Eyeshadow pakai? Eyeshadow pakai. Eyeshadow powder ya? Blush. Iya, powder semua. Oh iya, terus pakai blush on? Pakai blush on. Sama pakai lipstick? Pakai. Iya. Oke. Thank you. Lanjut. Mana wajahnya? 2 lagi nih. Mbak Fatia, oh mungkin lagi sibuk, babynya lagi ini. Mbak Anggun dulu deh bersuara, monggo. Oh, Hai. Halo Mbak Anggun. Ya Mbak. Pakai apa aja itu? Aku cuman nggak pakai bulu mata aja sih. Pakai alis, Yang lain pakai eyeshadow, eyeliner tadi pakai ya? Pakai. Pakai blush on yang liquid juga ya? Ya, blush on liquid. Oke. Oke, sudah aku lihat. mantap. Monggo Mbak Fatia. Mbak Fatia boleh bersuara biar langsung dimunculin. Oh iya, sorry. Tadi nyambi mah. Jadi nggak ini. Halo. Pakai apa aja ini? Aku pakai eyeshadow, eyeliner, blush on, lip tint, terus lipstick. Udah sih aku nggak pakai bulu mata palsunya aja Mbak, soalnya nggak pede aku. Oh gitu. Tapi nggak pakai eyeliner ya? Pakai eyeliner tapi di atas, di bawah enggak. Soalnya aku tuh punya kekurangan, mata pandaku tuh parah banget Mbak. Jadi kalau misalkan aku taruh di bawah tuh kayak kesannya tuh serem gitu. Jadi aku nggak pakai di bawah. Sebenarnya kalau misalnya mau pakai yang di bawah, pakainya yang warna coklat aja, jangan yang warna hitam eyelinernya. Oh, gitu. Kalau yang pakai warna putih aneh ya Mbak ya? Warna putih nggak apa-apa sih. Kalau emang suka nggak apa-apa pakai yang warna putih. Itu di sini pakai belek artis ya? Iya. Oke, sudah kulihat. Jadi 4 aja nih ya, ibu-ibunya. Ntar di sambil lu berpikir-pikir, kita mau foto dulu deh. Lagi gitu. Mana nih wajah kontestannya gitu. Siap-siap ya, senyum dulu ya. Yuk, ibu. Ya. Udah belum, Cit? Lagi, Cit? Lagi. Tar. 1, 2, 3. Oke. Udah sekali deh, bentar.
1, 2, 3. Oke. Oke. Jadi kapan pengumumannya? Silahkan. Nah, terima kasih teman-teman yang tadi berempat ya yang sudah mengikuti make up dan sambil praktek. Semuanya bagus-bagus, sudah ngikutin. Tapi aku tadi ngelihatnya yang benar-benar open cam terus ya jadi selain make up-nya juga full gitu. Dia juga dari tadi tuh open cam terus, jadi nggak skip ke putus gitu. Jadi sama aku kan juga bisa sambil sharing, aku sambil ngeliat juga kayak gitu. Dan pemenangnya adalah CCC. Aduh, kok internet gue Cit? Kedengar nggak suara gue Cit? Aman. Oh aman ya. Pemenangnya adalah 1, 2 loh. Jeng 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 kepada Baruli. Selamat Baruli. Terima Selamat Baruli. Terima kasih. Jangan lupa di-foto ya. Makasih banyak Mbak Gendis, Mbak Citra. Ya, jangan lupa di-foto ya. Oke. Terima kasih. Bentar, aku mau ngepin Mbak Ruli dapat grand prize. Muka aku kehilangan. Ngomong. Sok Mbak Ruli. Aku ngomong apa? Mbak Ruli senyum. 1, senyum. Oke, ini dia yang dapetin grand prize-nya kita. Selamat Mbak Ruli. Iya. Thank you. Selamat Mbak Ruli. Semuanya juga jangan lupa dipraktekin, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Mantap, hebat-hebat ya ibu-ibu ini semuanya ya. Nanti kita lebih ya. Nah, iya. Sebelum aku menutup webinar kita, aku mau sedikit informasi nih buat ibu-ibu yang ada di BC Oktober. Kenapa kita memiliki kesempatan yang sangat amat bagus dan emas? Karena dari Ibu MUA kita ini sebenarnya datang ke kita untuk memberikan kursus, bisa dibilang kursus ya, Dis ya? Iya, les. Secara gratis khusus untuk member kita. Nah, ibu-ibu tahu nggak ya, kalau di luar itu kira-kira berapa? Aku coba share screen ya. Jadi kebetulan Mama Gendis ini, dia itu buka kursus buat umum teman-teman ibu-ibu ya. Dan tahukah berapa biayanya? Luar biasa. Yang paling kecil itu 1,2 loh. Jadi di sini Mbak Gendis juga punya kursus lah ya, Dis. Jadi 3 kali pertemuan 1,2, terus di sini ada pertemuan dan lain-lain. Atau mungkin Gendis boleh langsung sampaikan atau ada yang mau ditambahkan? Jadi ibu-ibu teman-teman, jadi aku di sini juga buka kelas make up. Aku buka di studio make up aku, itu di Bekasi ya. Di sini ada yang rumah di Bekasi. Dan kalau misalnya memang mau belajar make up untuk yang jadi MUA atau yang pengen belajar make up untuk diri sendiri langsung praktek gitu ya, itu juga bisa. Ini untuk yang promonya itu untuk yang kelas menjadi MUA, jadi untuk make upin orang. Karena siapa tahu di sini ibu-ibu butuh job sampingan kan, misalnya di weekend gitu, misalnya Senin sampai Jumat udah di rumah ngurus anak gitu, terus misalnya hari libur weekend pengen nyari-nyari tambahan, itu bisa les yang untuk menjadi yang beginner kelas makeup artist ini 3 kali pertemuan, tapi untuk langsung make upin orang. Jadi pertemuan pertamanya itu ada kelas self make up-nya juga untuk make up ke diri sendiri. Terus yang 2 kali pertemuannya bawa model untuk di make upin. Jadi nanti aku ajarin cara make upin orang. Ini yang kelas 3 kali pertemuan. Terus untuk yang kelas 4,5 itu yang 10 kali pertemuan. Jadi lebih lengkap lagi, ada pertemuan kelas hijabnya.
teman-teman. Jadi 7 kali pertemuan make up sama 3 kali pertemuan hijab. Nah, untuk yang 5,5 itu juga lebih banyak lagi dan lebih lengkap lagi karena selain dapat kelas hijab juga dapat kelas hairdo. Karena kan biasanya kalau orang make upin minta di make up gak cuma make up aja tapi pengen dihijabin juga atau di hairdoin juga gitu. Nah, terus juga ini semua alat disediakan ya selama les. Jadi teman-teman yang les tinggal datang aja bawa model. Terus untuk yang kelas 4,5 sama 5,5 dapat free, yang 4,5 12 makeup brush. Jadi udah dapat set makeup gitu, brush makeup. Kalau yang 5,5 itu dapat 24 set makeup brush gitu. Terus dapat sertifikat juga sama portofolio tentunya. Kayak gitu deh. Lagi promo juga ya Dis ya dari 8,5 jadi. Iya. Itu yang tadi itu yang tadi aku bilang karena kemarin kan sempat pandemik sempat yang vakum juga 2 tahun, jadi sekarang mau mulai awal lagi makanya aku kasih promo kayak gitu. Luar biasa. Terus buat kita sekali pertemuan gratis ibu-ibu. Tapi jangan kalau misalnya tertarik terus pengen monggo dihubungin Mbak Gendisnya. Iya. Bisa ada yang mau jadi MUA kan di sini kan? Iya. Punya bakat terpendam. Bisa hubungin ke panitia kalau mau minta nomornya atau bisa lewat Instagram. Instagramnya apa, Dis? Instagramnya Gendis Pratika. Mana sok mangga diketik dulu biar ibu-ibunya bisa lihat di Instagramnya itu ya teman-teman ya. Itu ya ibu-ibu. Itu ya, ini kan ini tadi sharing tentang yang make up minimalis ya Cit ya. Jadi emang yang simple banget gitu. Nah, untuk lebih dalamnya lagi kalau yang ada yang mau lanjut silakan bisa, aku lagi ada promo. Oke, terima kasih Gendis. Sama-sama. Terima kasih juga buat Mama BC Oktober 2021. Nah, jadi aku bisa tutup webinar kita ya. Terima kasih sekali lagi, khususnya buat Gendis, benar-benar mau menyisakan waktu untuk ibu-ibu di BC Oktober 2021 secara gratis. Terus terima kasih juga buat ibu-ibu BC Oktober yang pagi-pagi mau menyisihkan waktunya untuk ikut kelas. Semoga ibu-ibu makin cantik ya, bisa luwes gitu, kuas-kuas wajahnya, terus suami makin resep. Jangan lupa dipraktekin ya ibu-ibu ya, biar nggak lupa ya. Oke, Di banyak bilang makasih di chat, Dis. Oh iya, sama-sama ibu-ibu, terima kasih juga. Nah, buat BC, jangan lupa kita masih banyak rangkaian pre-birthday bash webinar-webinar kita, dan bulan ini berkaitan dengan beauty. Nah, 2 minggu lagi bakal ada berkaitan dengan beauty. Dan minggu depan, kebetulan karena ada yang sakit ya, yang narasumbernya, jadi kita selipin di minggu depan. Jadi di September ini akan banyak webinar pre-birthday bash untuk roadshow birthday bash-nya kita. Jadi ibu-ibu jangan sampai tidak mengikuti kegiatan webinar kita ya. Oke deh, kalau begitu terima kasih banyak. Mungkin bisa kita akhiri webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Dadah, terima kasih. Terima kasih.